Belum nyampe rumah Mang Dede bang, ada Banaspati bang. Lewat bang, kayak seakan-akan kayak nggak ngebolehin gue lewat gitu bang. Di situ ternyata sukmanya Mira diangkat, ibarat katanya sukmanya disandra. Gak lama Ki Bogdas suruh buka pintu lah bang. Ternyata ada sosok Kijang bang, yang dimana pakai mahkota. Di tengah mahkotanya itu ada batu mustika yang sama kayak di kalungnya Mira. Di episode sebelumnya. Gue main di sini itu sekitar jam 2:30, 3. Gue denger suara sapu. Gue dengan setengah sadar gitu. Nah, mata gue ke arah ruang tamu. Pas gue lihat itu ada sapu rumah. Gerak sendiri, nyapu sendiri bang. Anjir. Itu kita ke mata air itu sampai karena dikasih tahu gitu arahnya. Perempuannya kayak gimana gitu. Sebutin lah sama kita ciri-cirinya. Rambutnya panjang, pakai kaos putih, celana coklat gitu kan, gini-gini. Si Mang Dede nyebutin nama. Lah kita tanya, siapa Mang gitu kan? Itu yang udah meninggal kemarin gitu, seminggu yang lalu. Ada larangan bang. Nanti kalau malam Jumat jam 10 ke atas itu nggak boleh keluar sampai subuh. Apapun yang terjadi. Nah gue ngajak bang, Teica sama Tete aja ke sono. Teica nggak berani. Nggak mau dia. Nggak berani. Bener-bener nggak berani melanggar kali dia bang aturan itu. Akhirnya Jani, Jan berani nggak? Udah yuk berani ayo. Takut si Mira kenapa-napa gitu kan? Ya udah lah. Akhirnya gue keluar bang. Gue keluar lari. Sumpah bang. Di luar itu bang, hawanya tuh kayak pengap banget bang. Harusnya desa jam segitu sejuk ya, enak dingin gitu. Iya, sejuk. Makanya bilang kok pengap. Terus juga ya kita positif thinkingnya ya itu pohon lah, berebutan oksigen sama pohon gitu bang ya. Yaudah lari bang. Nah masih jauh kan dari rumah Mang Dede. Belum nyampe rumah Mang Dede bang, ada Banaspati bang. Api itu. Iya, lewat depan gua. Nangis si Jani. Itu apa? Gua udah tahu itu Banaspati kan. Gua bilang lewat bang, kayak seakan-akan kayak nggak ngebolehin gua lewat gitu bang. Bolak-balik dong bang, bolak-balik kan. Ya udah bang, gue baca doa aja. Gue bilang, Jan udah bang, jangan nangis. Ntar si Mira kenapa-napa gitu kan. Ya udah, gue lari bang. Pas gue lari, kan Banaspati itu tuh mondar-mandir bang ya. Pas dia lagi ke arah pojok, lari tuh bang. Ngejar bang, dan ngejarnya tuh nggak lurus, zigzag bang. Ngejarnya zigzag ini. Sumpah bang, serem banget. Itu Banaspatinya tuh ada suaranya gitu bang, kayak suara meteor gitu bang. Gitu bang, gitu. Wah serem banget bang, gue lari bener-bener lari tuh bang, gue seret si Jani. Nyampe di rumah Mang Dede bang, itu Banaspatinya berhenti. Keliling rumah Mang Dede bang, keliling tet. Gedor, Mang Dede, Assalamualaikum. Mang Dede tolongin Mang gitu kan. Mang Dede keluar kaget. Udah jam, kalian ngapain jam sini keluar gitu? Mang tolongin Mang, si Mira kenapa? Si Mira kejang-kejang, kok kejang-kejang? Emang si Mira ngapain? Ya Mang ceritain nanti aja, udah tolongin dulu gitu kan. Udah. Akhirnya dia prepare gini. Kita ngomong, Mang kita diikutin Mang sama itu api Mang gitu, sama bola api Mang gitu kan. Itu Mang Dede ngapain? Itu Mang Dede duduk. Ngeliatin doang set. Banaspatinya kayak hilang bang, syup gitu. Pergi gitu. Hilang, syup gitu langsung gitu. Bukan yang pergi, nggak bergerak langsung kayak hilang aja. Apinya padam gitu. Iya padam dan nggak ada apa-apa. Untung kalian cepet sampai sini. Kalau nggak saya nggak tahu lah kayak gitu. Udah ya buruan. Tuh kan kita jalan cuma bawa 2 senter, si Mang Dede tuh nggak bawa senter. Udah jalan tuh gelap. Nyampe lah bang, rumahnya bibinya Mira. Si Mira tuh masih kejang-kejang, matanya kayak gitu. Duduk di bangku kan, didudukin di bangku. Teica mah enggak, ya udah kayak baca-bacain doa, terus juga ya ngapa-ngapain gitu bang, kayak ngasih minum nggak bisa gitu kan. Udah. Akhirnya pas dateng Mang Dede masuk bang, suruh tutup pintu, kita kaget Mang Dede melihat kalung yang dipakai Mira. Ternyata itu
kalung pusaka bang. Namanya itu Mustika Kijang Kencana. Mustika Kijang Kencana. Kijang Kencana. Iya. Itu mustika apa tuh? Wah nggak ngerti bang ya. Maksudnya intinya itu salah satu benda pusaka lah bang. Nah jadi diambil kesimpulan sama Mang Dede. Kenapa kita diteror gitu bang? Karena mustika ini daya tariknya kuat bang. Jadi dia mancing aura energi spiritual di sekitarnya gitu bang. Makhluk-makhluk pada datang jadinya. Iya. Entah makhluk-makhluk, entah orang-orang yang punya gitu, orang-orang yang bisa bang gitu. Dan mustika ini bang, emang gimana ya? Bahkan Mang Dede pun nggak nyangka kalau bisa nemu mustika itu gitu. Ditanya nemunya di mana, di sungai gitu. Si Mira nemu, nggak nyangka. Ya udahlah. Di situ akhirnya si Mira tuh diobatin sama Mang Dede pakai air bang, dibaca-bacain airnya, diusapin ke mukanya bang, diusapin ke mukanya, pingsan. Saya gitu, subuh. Ternyata kata Mang Dede tuh, saya obatinnya tuh belum seberapa gitu. Si Mira ini harus cepet-cepet ditolong gitu. Terus gimana bang? Ya udah, bawa ke ini aja, bawa ke rumah saya gitu. Kita niatnya mau bopong lah di bang, mau bopong si Mira ini. Pas gue mau keluar kan yang bopong itu gue sama Angga. Mang Dede tuh ngikutin dari belakang. Nah, Teica sama Jani keluar, Jani buka pintu, Jani teriak bang. Gue bilang ada apa lagi kok teriak gitu kan? Iya apaan gitu. Pas gue keluar bang, yang gue lihat itu ada ayam cimani baru dipotong, palanya nggak ada, cuma badannya aja di situ, dan masih kejut gitu bang. Di depan pintu. Iya, kayak habis dibuangin gitu bang. Iya. Padahal nggak ada orang. Mungkin di situ Mang Dede notice kali, mungkin ini pertanda buruk gitu ya. Iya. Akhirnya kita berempat disuruh duluan. Itu kan juga udah subuh bang, udah aman gitu ya kan. Suruh duluan. Nah, Mang Dede bersihin rumah itu. Intinya dia bikin pagar goib lah, kayak gitu di situ. Bikin pagar goib, kita duluan lah. Nah, sampai rumah Mang Dede, bilangin sama ibunya Teica ini kan, istrinya Mang Dede ini. Ini kenapa? Kita ceritain lah gitu. Kondisinya si Mira pingsan, bener pingsan bang. Itu udah mulai menjelang pagi bang, itu udah mau jam 6 lah. Tiba-tiba Mang Dede balik lagi ke rumahnya. Balik ke rumahnya itu manggil gua bang, temenin Mang Dede gitu. Kemana bang? Udah ikut aja, ikut. Nah, awalnya gua nggak tahu bang, ini mau kemana, diajak kemana gitu bang. Ternyata gua diajak ke salah satu rumah warga. Itu rumahnya dari bilik, itu rumahnya agak ke bawah lagi. Deket ini pohon yang gue bilang itu, yang dikainin. Ya, ada kain merahnya. Iya, kain merahnya yang ada sajennya. Rumahnya deket itu bang. Ternyata gue diajak ke rumah Kibodas namanya. Kibodas. Iya. Dan katanya beliau itu satu-satunya kuncen yang masih hidup di situ, di desa itu bang. Dan gue masuk itu kondisi pintunya udah dibuka. Seakan-akan Kibodas nih udah tahu kedatangan dan maksudnya tuh gue ke situ apa. Kayak udah siap lah dia di situ ya. Dia bilang, udah saya tungguin dari semalam. Dari semalam. Coba dia ngomong pakai bahasa Sunda ya, cuma ya gue ngerti lah. Udah saya tungguin dari semalam gitu. Aku cuma duduk lah, salim gue. Salim. Cerita lah Mang Dede. Gini. Nyebutin itulah. Intinya dia nyebutin bahwa Mustika Kijang Kencana ini. Si Mira nih nemuin di sungai gitu. Si Kibodas tuh nggak heran udah biasa aja katanya gitu. Nah udah kayak gitu bang. Intinya tuh ya ngobrol panjang lah di situ ya. Yang gue juga ada yang gue ngerti, ada yang gak gue ngerti gitu bahasanya tuh mereka tuh. Intinya cara ngobatin si Mira nih gimana. Dan gue baru tahu bang, di situ ternyata sukmanya Mira diangkat sama orang lain yang mau ngerebut mustika. Ibarat katanya sukmanya disandra. Iya. Dan gak tanggung-tanggung katanya Kibodas yang ngerebutin itu malam Jumat itu 9 orang. 9 orang. Neror gue itu 9 orang bang. Rata-rata itu bukan orang kampung situ. Ada yang radiusnya tuh 3 kilo lah dari kampung itu. Yang berhasil nyabut ininya Mira nih, sukmanya Mira itu juga orang jauh. Ya, lumayan jauh lah dari situ. Jadi dia tuh nggak bisa ngambil mustikanya itu dari si Mira, dia paksa nyabut. Sukmanya yang iya. Biar si Mira nih nggak bisa kemana-mana. Iya. Di situ si Kibodas ini cerita kalau aja gitu hari ini
sampai nanti malam si Mira nggak diselamatin sukmanya, lewat, bisa meninggal. Atau paling pahitnya itu bisa hidup tapi gila. Iya. Gue pernah dengar soalnya kalau sukmanya, ya berhubungan sama sukma nih efeknya bisa jadi agak-agak gila. Iya, gitu bang. Si Kibodas nih bilangnya kayak gitu bang. Untuk menyelamatkan si Mira ini, ritualnya itu akan dilakukan Jumat malamnya. Jam 12 malam, syaratnya itu pakai 100 lilin. 100 lilin. Dah, udahlah. Kayak gitu tuh, akhirnya kita balik bang. Intinya untuk persiapan lah apa segala macam. Rencananya ini ritual nolongin si Mira ini akan dilakukan di bukit di atas, di paling atas yang waktu tuh gue mau datang ke kampung itu tuh. Oh bukit iya, itu. iya. Berarti ke arah tempat lu naik losbak itu ya? Iya. Naik losbak itu ya? Tuh naik losbak kan gue nanjak tuh. Iya, iya. Nah iya, sebelum turun itu ke situ. Itu ibarat katanya puncak desanya lah di situ bang. Udah habis itu kita ke rumahnya si Mang Dede. Ya udah lah di situ Mang Dede ini nyari lah 100 lilin. Ya 100 lilin ke desa-desa sekitar, kan kalau ke kota jauh bang. Iya, dan akan makan waktu mungkin lama, persiapan yang lain juga susah kali ya kan. Di sini ketika gue di rumahnya Mang Dede, barulah bang terungkap asal usul desa tersebut dari cerita berdasarkan pengakuan dari istrinya Mang Dede. Jadi desa tersebut itu bang, dulunya itu tempat persinggahan para orang-orang kerajaan Pajajaran. Makanya itu yang gue bilang pasukan itu. Pasukan kuda yang malam-malam itu ya. Iya. Istrinya Mang Dede bilang bahwa mereka ada, belum mati bang. Bahwa pasukan Pajajaran ini tuh di bawah kepemimpinannya Prabu Siliwangi ini masih ada bang. Cuma pindah dimensi bang. Iya. Iya, jadi mereka bikin kerajaan abadi yang dimana pindah dimensi. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu yang dibilang. Dan kenapa desa itu menjadi tempat persinggahan mereka? Desa itu disebut-sebut punya energi gaib besar bang gitu. Pusatnya lah gitu. Yang dimana ketika orang datang ke sana itu kayak semacam cari ilmu lah bang, ngecharge ilmu gitu, atau ya menyari wangsit kayak gitu-gitu lah bang intinya. Pasti ke sana. Kalau warga sekitar bilang niis bahasanya tuh niis. Apa tuh artinya niis? Iya kayak mungkin bertapa gitu bang, kayak iya. bertapa nyari ilmu itu kayak gitu. Dan tempatnya itu disebut desa itu tempat niis bang. Banyak orang-orang yang ya datang ke sana itu punya maksud dan tujuan bang. Kayak misalkan dia mau apa nih bang? Kayak dia mau biar usahanya lancar. Dan di desa itu juga masih banyak loh bang orang-orang pintar. Terutama yang kayak neror gue itu kan santet bang. Iya. Jatuhnya santet kan. Ada 9 lagi kan? Iya 9 orang itu pun mungkin belum semua kali ya. Mungkin yang mau ngerebutin itu aja kali ya. Itu masih kental banget bang. Yang kayak gitu di sana. Dan cukup shock juga gitu bang. Karena di era saat ini bang. Masih ada yang kayak gitu-gitu gitu. Istrinya Mang Dede ini cerita panjang lebar mengenai desa tersebut. Yang konon katanya desa tersebut ya merupakan persinggahan pasukan Pajajaran gitu. Dia cerita gue Jumatan bang. Jumatan ke bawah. Waktu gue selesai Jumatan, si Mira ini udah bangun. Tapi diem aja. Berarti agak-agak beda nih. Diem aja bang. Yang biasanya. Iya diem aja, pandangannya kosong gitu bang. Lihat kosong, diem aja. Diajak ngobrol diem. Dikasih minum ya minum. Dikasih makan ya makan. Tapi diem. Gak ngomong apa-apa. Biar kondisinya gak makin ribet. Sengaja lah keluarganya Mira gak dikabarin dulu bang. Oh iya. Iya. Takut makin runyam nanti. Iya. Takutnya kan dia gimana-gimana terus mau maksa bawa Mira turun atau gimana. Takutnya malah jadi gimana bang ya. Jadi sengaja bang. Biar kita tangani dulu di situ. Sebenarnya itu bang. Gue mau pulang hari Kamis bang. Kan mobil adanya hari Kamis. Iya. Selasa sama Kamis bang. Iya setelah itu gak ada mobil. Iya. Selasa lagi. Iya. Makanya ya gimana ya. Karena ada kejadian kayak gitu. Ya mau gak mau ke pending lah. Singkat cerita, tibalah malam bang. Kondisi jam 10, gue berangkat. Gue berangkat sama Mang Dede berdua ke tempat ritual yang di atas itu.
Bang Deddy itu nggak dapat 100 lilin, cuma dapat 50. Tapi kita potek bang, 1 lilin kita potek. Iya. Siasatin lah bang. Iya. Akhirnya kita bikin lah lingkaran tuh. Menurut inilah yang diperintahin sama Ki Bodas ya. Iya. Nyalain tuh bang. Siap-siapnya tuh mau jam 12 lumayan bang. Dan itu bang, apinya pun disaratin dulu bang. Kalau nggak itu mati. Api lilinnya? Iya. Oh iya. Iya, kalau nggak itu kan di ruang terbuka outdoor, gitu bang, outdoor. Iya. Bentar juga ketip angin mati. Iya, iya, mati. Itu disaratin dulu bang. Sama Mang Dede. Mang Dede baca-baca apa saya nggak tahu lah. Ini saya cuma nyalain, udah saya tinggal nunggu gitu kan. Akhirnya udah, gua diajak lagi sama Mang Dede ke bawah untuk manggil si Mira. Si Teh Ica bagian jemput Ki Bodas. Kita bawa ke atas, set. Nah, nyampe di situ, lilin itu dibentuk lingkaran gitu bang, lingkaran tapi nggak yang satu lingkaran doang bang, banyak berlapis-lapis gitu. Nah di tengahnya tuh dikasih space lah kosong. Nah untuk ritual itu di tengah. Yang boleh ada di tengah itu cuma Ki Bodas, Mira sama Mang Dede. Saya yang lain nggak boleh. Jauhnya harus 10 meter. Tapi masih bisa ngelihat ke arah mereka gitu. Lihat ke arah mereka. Di situ si Mang Dede ini ngasih saya sebaskom itu daun merang. Padi. Oh iya. Merang itu, padi. Untuk dibuat kelilingin area itu bang. Area itu. Itu biar nggak diganggu katanya bang. Biar nggak diganggu. Intinya mereka udah di tengah itu bang. Ya udah kita nunggu lah. Itu ada saya, Angga, Keica di situ sama ini istrinya Mang Dede. Si Jani itu kemana tuh? Si Jani itu di rumah bang. Di rumah jagain anaknya. Nih, Mang Dede yang masih kecil. Terus juga dikarenakan kan takut juga bang. Kan si Jani ini perempuan terus bukan warga lokal gitu. Kalau Teica sama ini kan itu warga lokal, jadi aman lah gitu. Itu pun nggak berselang lama, maksudnya nggak berselang lama. Si Angga tuh takut, dia minta ke rumahnya Mang Dede. Nah, dia turun lah nyusulin si Jani. Sendiri. Turun, kan deket bang, sekitar 5 menitan lah ke bawah tuh. Tuh ada gua di situ sama yang lain. Melihat dari jauh bang, kita duduk gitu kan, kita duduk doang gitu. Ya itu mereka baca-baca bang. Dan itu awalnya sih ya kayak dari jauh ya terlihat kayak nggak ada apa-apa bang, biasa aja. Yang golong kalau ritual apa gitu bang, enggak, diam aja. Mereka cuma duduk doang. Si Miranya di tengah. Miranya pun bangun, duduk gitu. Cuma ya itu nggak ada sukmanya gitu kan. Masih ngeblank gitu ya? Iya masih ngeblank duduk. Tiba-tiba bang, angin tuh gede bang. Itu barulah kerasa bang, vibe-nya gitu. Baru kayak, wah ritual nih gitu. Dan itu hebatnya, lilin gak ada yang mati. Gak ada yang mati bang. Goyang-goyang gak wajar, itu gak ada yang mati. Wih sakti bang, baru pertama kali gue lihat itu. Lilin gak ada yang mati gitu. Kita lihat doang. Tuh lumayan lama tuh bang ya, sekitar 15 menit kemudian si Mira teriak. Teriaknya itu bergema bang. Abis itu dimatiin lilinnya semuanya sama Mang Dede. Matiinnya tuh lucu bang. Gimana tuh? Mati lucu, cuma pakai tangan gini bang. Dia berdiri Mang Dede matiin pakai tangan gini, mati semua. Mati. Putar-putar gini bang. Si Mira ini kan kondisinya pingsan. Suruh bawa lah gue. Ayo bawa. Ayo gue gendong lah. Turun bawa ke bawah. Gak lama datang Ki Bodas juga ke rumahnya Mang Dede. Ceritalah Ki Bodas kalau masih bisa tertolong gitu. Intinya berhasil lah ritual itu, bisa tertolong. Katanya Ki Bodas itu berbalik sama yang ngebuat sukmanya Mira ini bang. Jadi ceritanya dibalikin mungkin ya, nggak ngerti lah. Intinya kita bisa bayangin juga kan Ki Bodas sesakti apa gitu. Intinya dia si Mira nih udah balik lah, tapi kondisi masih tidur situ. Akhirnya kita lagi ngobrol, bangun lah. Lalu Ki Bodas bilang, jangan ditanya dia ngalamin apa. Kalaupun dia mau cerita, ya udah, jangan kalian pancing-pancing tanya. Karena kita nggak tahu kan apa yang dialami selama dia sukmanya dipisah gitu kan. Secara fisik emang di situ dianya kan, tapi kita nggak tahu bang ya kejadian spiritual apa yang dialami gitu kan. Ya udah, Ki Bodas bilang bukan sebuah kebetulan pusaka itu ditemukan sama si Mira. Jadi memang udah kayak jodoh bang. Si Mira yang dipercayain megang pusaka itu, dan cuma ada 2 pilihannya. Kalau si Mira mau belajar, cuma ada 2 kemungkinannya. Ibaratnya gini bang, pusaka ini akan bermanfaat buat dia atau malah mencelakai dia. Tergantung kuat nggak kuatnya. Jadi ibaratnya pisau kan bang, kalau diasah bisa berguna buat dia atau malah jadi ngelukain dia sendiri. Gitu, bang.
Tapi dari situ si Mira kata Ki Bodas udah menunjukkan bahwa ini akan bermanfaat buat dia. Bahkan kehidupan Mira akan jauh berbeda setelah kejadian itu. Kata Ki Bodas. Setelah itu bang, Ki Bodas nih nyuruh Mira pakai ilmunya lah. Ya Mira nggak tahu apa-apa bang ya, nggak tahu apa-apa. Tapi dibimbing sama Ki Bodas. Di rumahnya Mang Dede itu ada semangka bang, utuh bulat, disuruh tabok. Mang Ki Bodas suruh pukul ke semangka ini. Abis itu semangka ya utuh, setiap utuh ditabok utuh. Cuma yang gue kaget ketika semangka itu dibelah, dalamnya kayak kapas bang. Isinya jadi kayak kapas gitu bang, kayak lu tahu kalau semangka dibanting gitu, jebret, mambrak gitu dalamnya. Iya. Yang merah-merahnya mambrak di dalam. Banyak gitu. Iya, jadi kayak bubur. Iya. Si Mira pun kaget dia. Iya. Kok bisa gitu kayak gitu. Nah, nggak lama Ki Bodas suruh buka pintu lah bang. Itu kan kita di ruang tamu. Kan rumah panggung gini bang ya. Buka pintu. Gua kira juga itu apa gitu buka pintu tuh. Ternyata ada sosok Kijang bang di luar. Kijang. Begitu buka udah ada nembus tuh Kijangnya. Iya. Ada sosok Kijang yang dimana pakai mahkota. Di tengah mahkotanya itu ada batu mustika yang sama kayak di kalungnya Mira. Merah delima. Gue nggak tahu itu merah delima, tapi warnanya merah keping-pingan gitu bang. Iya. Dan yang lihat Kijang itu cuma beberapa orang aja bang. Termasuk gua, Miranya sendiri, Ki Bodas, si Jani, sama Teh Ica. Sisanya nggak lihat. Angga, Mang Dede nggak lihat. Nggak lihat. Bahkan Mang Dedenya nggak lihat. Iya. Iya. Padahal Mang Dede punya ya nggak polos-polos amat lah. Iya. Setidaknya dia punya. Iya. Dia hampir nanya, gimana Ki? Tapi Mang Dede ngerasain, bisa merasakan gitu bang kehadirannya. Itu pun hitungan detik doang bang. Belum ada semenit hilang. Hilangnya gitu. Pergi atau tiba-tiba hilang aja? Hilang. Nggak kelihatan lagi. Dari situ kan Kijangnya hilang tuh bang. Kijangnya hilang, Ki Bodasnya pamitlah pulang. Dibilangin sama Ki Bodas, kalau si Mira jangan kaget kalau setelah ini kehidupannya bakal berubah. Ki Bodas pulang. Nah, itu udah pagi bang, kondisinya dari Sabtu tuh. Nah, si Mang Dede ini nanya ke gua, mau pulang atau gimana gitu. Ya karena itu kondisinya udah mundur bang ya, dari jadwal gua pulang. Akhirnya ya udahlah, kita putusin buat pulang buru-buru gitu kan. Pulang aja Mang Dede gitu, pulang. Tapi ada mobil gak gitu? Nggak ada mobil, paling naik ojek gitu, Cuma maaf ya, ongkosnya agak mahal gitu. Ya udahlah Mang Dede, nggak apa-apa. Gue kira gue pulang itu si Mira ikut pulang. Taunya enggak bang. Si Mira nggak dibolehin pulang dulu. Tetap di rumah Mang Dede. Jadi si bibinya ini dipanggil sama Mang Dede, suruh ke sana. Mungkin mau dijelasin atau gimana, nggak ngerti lah. Udahlah, kita pamit nih. Untuk kondisi pagi tuh bang, jam berapa? Jam 8 lah itu, pagi-pagi. Belum tidur juga, cuma ya nggak apa-apa, tidur di mobil aja nanti gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya kita pamit di situ. Kondisinya Mira udah sehat lagi bang. Udah sehat normal normal di situ tuh udah normal lah kondisinya. Mir duluan, iya nggak apa-apa gitu, tinggal aja. Gue cukup kaget gitu. Gue naik ojek bukan lewat jalur yang pertama gue dateng. Beda jalur. Tapi lebih cepet, 2,5 jam di situ udah lebih cepet. Cuma treknya Allah Akbar bang, mantep. Tuh treknya. Singkat cerita, udahlah. Gue waktu menjelang siang udah sampai di terminal. Terminal yang dekat pantai itu? Iya, terminal dekat pantai itu. Ya udah, habis itu siangnya gue cabut ke Jakarta. Berarti Mira ini tetap stay di rumahnya Mang Dede ya? Tetap stay di rumahnya Mang Dede. Semua ke Jakarta. Iya. Lu nggak sempat mampir ke rumahnya neneknya Mira tuh? Nggak sempet bang, karena kan ya ngejar bis juga saat itu. Nggak ada Miranya agak aneh juga kayaknya. Iya, itu dia. Iya. Nah, terus kabar Mira gimana tuh? Nah, gini setelah bang, kejadian itu? Gini bang, ada yang cukup unik bang ya. Setelah gua pulang ke Jakarta, udah tuh bang, gua ini nggak mendengar lagi kabarnya awalnya. Oh, lost kontak lah? Lost kontak sama si Mira. Iya. Karena ada satu dan lain hal bang. Ada miskomunikasi lah antara gue sama keluarganya Mira ini. Itu gimana tuh? Jadi waktu gue turun itu, kan si Mang Dede ini manggil bibinya si Mira. Nah, sana. Mungkin ya, ini persepsi gue ya, nggak tahu gitu yang kejadian ini seperti apa gitu yang sebenarnya. Ketika bibinya datang, terus nggak ngeliat gue bertiga, dengar cerita dari Mang Dede yang
kayak gitu. Kejadian ekstrim gitu Iya, kejadian ekstrim. Agak gimana gitu Bang ya. Mungkin dikiranya gue nggak tanggung jawab atau gimana. Ya. Padahal kan saat itu gue disuruh Mang Dede. Bang, iya. Karena Mang Dede juga takut kalau nanti guanya bertiga tetap di situ akan terjadi apa-apa lagi gitu. Jadi biarlah kalau cuma Mira kan bisa di-keep sama mereka gitu kan. Ya, warga juga sih, apa namanya? Asli orang situ juga lah ya gitu. Lokal lah ibarat katanya, jadi aman lah gitu. Mungkin karena itu, jadi ada salah paham lah mungkin, salah paham. Intinya keluarganya bilangnya kayak gue nggak tanggung jawab gitu loh. Nggak tanggung jawab atas kejadian ini gitu. Sempat ada omongan gak enak lah dari keluarganya si Mira ini ke lu dan teman-teman lu yang lain. Iya gitu Bang, yang menyebabkan gue lost contact. Tapi gue pun udah minta maaf gitu, maaf, udah segala macem. Ya urusan dimaafin atau enggak ya gue kurang tahu Bang ya. Mulai dari situ gue udah lost contact nih Bang, lost contact. Tapi si Jani Bang, si Jani ini yang cari kabar lah tentang si Mira. Coba ngomongin si Mira. Intinya nggak tahu dari mana dia bisa berhubungan lagi. Kontakan dia. Iya. Dan ada hal yang gue kaget Bang, karena ternyata si Jani bilang sama gue, lu tahu nggak, si Mira sekarang jadi orang pinter. Wah. Orang pinter, gue bilang orang pinter gimana ya? Ya gitu Bang, dia bisa ngobatin orang. Terus dia juga bisa ngarisin dagangan orang, usaha orang. Kayak punya ilmu pengasihan gitu. Iya betul Bang, kayak punya pengasihan. Makanya gue bilang, wow unik juga berkat kejadian itu. Mungkin karena ya itu Bang, Mustika itu ya. Iya. Dan sempat ada omongan dari Kibodas kalau nggak salah ya. Kalau ini bakal merubah hidup lu ke depan. Iya. Dan itu mungkinnya. Mungkin itu jawabannya. Dan menurut si Jani itu gimana? Ekonominya bagus atau gimana sekarang gitu si Mira? Iya, bagus. Dan kabarnya juga si Mira udah menikah Bang. Oh, udah menikah. Udah menikah, punya pasangan pengusaha lah intinya kayak gitu. Udah enak lah. Ya kita bisa bayangin lah kehidupannya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Dan ada sempet nih kata-kata Kibodas yang bikin gue penasaran nih. Apa tuh? Kibodas kan sempat ngomong ya kalau misalnya si Mira ini dapat mustika Kijang apa tadi namanya? Kijang Kencana. Kijang Kencana itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan Bang. Nah itu lu dapat cerita nggak? Misalnya kayak si Mira ini sebenarnya kayak keturunan apa atau keluarganya gimana gitu? Oh nggak ada sih Bang. Gue nggak tahu banyak. Secara gue sama Mira itu dipertemukan waktu kerja event doang Bang. Gue berempat nih ketemu saat kerja event, ada event kerja gitu Bang. Iya, itu eventnya seminggu, ketemu lah. Dan kita berempat nih klop gitu. Klop. Jadi lu berteman itu cuma selama seminggu itu pas lagi awal ketemunya gitu. Iya, awalnya seminggu itu, tapi ya berkembang lah Bang, berkembang sampai akhirnya si Mira nih putusin tinggal sama neneknya gitu. Tadinya tuh dia ngekos di Jakarta. Oh, di Jakarta tadinya. Kayak gitu. Akhirnya pindah ke daerah itu tinggal sama neneknya. Emang dia warga situ kali, aslinya situ ya? Asli situ. Merantau ke Jakarta coba nyari kerja. Iya, gitu. itu betul gitu Bang. Ya, karena gue juga sempet heran sih. Berarti lu gak dapet penjelasan ya dari Kibodas kenapa Mira ini bisa dapet itu gitu. Enggak. Mustika itu. Cuman kan Kibodas sempat ngomong soalnya kan dia ngomong. Iya. Ini bukan suatu kebetulan. Ini emang udah jalannya si Mira dapet mustika ini. Mungkin yang gue tangkep dia punya bakat alam atau gimana gitu Bang ya. Yang mungkin dari lahir gitulah. Iya. Karena biasanya kadang-kadang itu sih Bon. Gue dengar dari narasumber juga biasanya kalau ada yang hal-hal kayak gitu entah keturunan atau apa gitu. Itu biasanya. Selalu gue dari narasumber yang pernah kesini gitu. Cuman ya nggak tahu juga. Iya, gue nggak bisa jawab juga sih soal itu. Dan untuk Kibodas itu kuncen satu-satunya di desa itu. Iya, jadi Kibodas ini 7 turunannya kuncen semua Bang katanya. 7 turunan? Iya, dia yang terakhir. Satu-satunya nih tinggal terakhir dia. Jadi dia punya keluarga nggak di situ? Gue nggak tahu ya Bang detail dia punya keluarga atau enggak. Cuma waktu gue ke rumahnya dia tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Rumahnya tuh nggak gede gitu, bilik biasa. Wah, ini takutnya punah nih kuncennya. Nah itu repot Bang ya kalau repot. Nah mungkin nanti ada ininya kali, ada generasinya lagi kali Bang ya diturunin atau gimana nggak ngerti lah. Dan ada satu tempat yang bikin gue agak penasaran nih Bon. Apa tuh? Lu kan pas lagi mau ke sungai sempat ngelewatin pohon yang diikat pakai kain merah. Iya. Lu dapat cerita nggak tentang pohon itu? Pohon apa sih sebenarnya? Nah itu jadi pertanyaan gue sampai sekarang. Kenapa pohon itu tuh diikat merah terus ada sesajennya? Dan itu emang gue nggak bahas Bang. Karena mungkin saat itu kan waktu gue ke sungai itu kan pulangnya kan udah keburu ada kejadian kayak gitu gitu. Jadi belum sempat bahas apa-apa gitu. Ada apa-apa lah. Iya, lebih kayak apa ya?
ya udah jadi pertanyaan buat gue sampai sekarang, itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Coba Bon, lu kesana lagi Bon, gue penasaran. Waduh jangan Bang, repot. Kalau gue bisa pulang, kalau enggak Bang, repot, jangan. Karena biasanya gue pernah ngeliat juga tuh pas gue dulu pernah naik Gunung Semeru, iya. Itu mau ke arah Ranokumbolo juga ada tuh yang pohon diikat pakai kain gitu. Oh iya. Dan itu emang sakral sih menurut yang kalau di naik Semeru kan di bawahnya tuh sempat dibilangin tuh kayak dikasih arahan dari ranger, gitu. Ya, nanti permisi aja kalau di depan situ gitu. Cuma nggak ada penjelasan apa gitu. Ada apa di situ? Tahu juga. Sama itu gue juga mungkin guanya yang belum sempat nanya gitu Bang. Iya. Nah kalau untuk sungainya itu emang benar-benar sepi juga sama kayak tempat mata air. Sungainya sih sepi Bang waktu gue datang, nggak tahu ya kalau hari biasa kayak apa. Warga itu aktivitasnya yang di sungai yang besarnya ini Bang. Oh, yang ada jembatan besinya itu ya? Iya, jembatan gantung itu. Iya, warga itu di situ karena itu juga mungkin udah lumayan tercemar kali ya. Aktivitas warga. Kalau yang sana benar-benar jernih lah Bang, bersih. Jadi itu kan tempatnya setelah lewat jembatan yang besi, ada perkampungan tuh. Perkampungan dulu rame di situ. Nah, dari perkampungan ke sungai itu berapa lama? Agak jauh nggak? Jauh Bang. Lewat pematang sawah dulu ya? Iya, lewat pematang sawah itu. Ya kalau jalan 10 menit lah Bang kalau dari situ tuh. Berarti emang jauh juga dari pemukiman. Jauh Bang. Makanya mungkin agak lebih jernih. Iya. Nah kalau untuk mata air kan tadi sempat kita bahas di tengah cerita tuh ya. Ternyata mata airnya juga bukan tempat wisata umum ya. Bukan. Dan ternyata itu tempat ya kayak suatu wisata yang ada di biasanya kayak lu ke kampung teman lu itu situ ada tempat bagus tuh. Iya. Nggak terkenal sampai kemana-mana, cuma dari situ doang. Ya mungkin gini Bang ya, mungkin karena desa itu belum sepenuhnya tersentuh gitu Bang ya. Kalau udah tersentuh sama infrastruktur gitu, pembangunan yang lain dan mungkin pemerintah setempatnya mengenalkan gitu kan, bisa jadi Bang, jadi tempat wisata bisa. Iya, tapi PR masih lama sih. Aksesnya aja susah. Waduh, PR banget Bang. Dan menurut gua hal-hal kayak gitu jangan biar aja jadi inilah Bang, surga tersembunyi aja Bang gitu. Iya, janganlah ya. Iya. Karena emang benar-benar bagus loh. Iya, bagus Bang, biru gitu airnya tuh. Gila. Bagus sih. Dan itu lu nggak dapat cerita lagi tuh tentang si cewek yang baju putih itu, nggak dapat cerita lagi dari Mang Dede tuh? Enggak Bang. Gue setelah itu udah parno, semuanya udah takut, udah nggak berani bahas, nggak berani apa lagi, udah takut. Karena yang kita awalnya juga kita sama-sama nggak percaya, cuma kayak si Mang Dede tuh ngejelasin bahwa itu orangnya, ya udah. Iya. Dan gue kayak masih mikir, iya gitu ya, emang itu gimana gitu ya? Gimana secara logika ya gimana kok bisa ketemu gitu Bang? Iya. Ya pokoknya kalau gue tanggepin tadi pas cerita lu sih emang pas di bagian keduanya yang ketika dia turun lagi tuh baru agak aneh ya. Yang pertama itu emang nggak aneh ya, biasa aja ya. Bahkan dia nyapa gue sempat nanya. Kan? Iya, kayak orang desa ramah gitu aja lah. Pada umumnya. Dan itu kata Mang Dede emang warga di kampung itu atau kampung lainnya lagi? Masih satu desa sama Mang Dede. Oh, berarti tetanggaan sama rumah si bibinya si Mira juga ya? Maksudnya warga-warga situ ya? Iya, itu kan rumah juga di situ banyak Bang. Turunan itu kan rumah banyak beberapa walaupun jauh-jauh cuma banyak gitu. Iya. Itu masih satu warga juga di situ, satu tetangga lah. Ini sosoknya yang perempuan putih itu khas Sunda tuh, cantik putih gitu. Iya Bang, khas Sunda yang ya tingginya ya Bang ya, tingginya nggak tinggi-tinggi banget lah Bang. Ya biasa Bang, pakai kaos. Iya. Pakai kaos, pakai celana bahan gitu doang dan turun ke bawah yang nggak bawa apa-apa juga. Iya. Karena biasanya emang kalau cewek-cewek Sunda nggak ada obat ya. Ih parah. Cakep-cakep ya, tapi kalau di pedesaan tuh banyak tuh mutiara-mutiara terpendam tuh. Kembang desanya itu Bang. Desanya mungkin ya. Yaudah paling gitu aja kali cerita dulu ya Bon ya. Thank you banget buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang cerita si Boni ini atau pengen sapa-sapa si Boni bisa main ke Instagramnya Boni aja nih. Instagram lo apa Bon? @krisnapurnomo, jangan dilengkap, kecil semua. @krisnapurnomo. Oh gitu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi atau gue tampilin di sini nih Instagram si Boni. Yaudah paling segitu aja malam ini. Sekali lagi thank you banget Bon udah sama-sama Bang, dengan senang hati. Gue Adit dari Nera Malam dan Boni izin pamit.